Oke, jadi di video kali ini saya akan membuat ini ya step by step dari pemodelan ya, simulasi untuk obturator ya, gigi menggunakan software ANSYS. Jadi di sini pertama-tama mungkin saya akan jelaskan secara general ya. Untuk yang pertama itu di ANSYS sendiri ini kita nanti akan menggunakan engineering data terus geometri dari gigi ya yang telah kita buat, lalu kita akan melakukan analisa finite element analisis ya. Nah di sini di finite element analisis sendiri ada beberapa tahapan, yaitu kita membuat ya tadi ya engineering data. Di sini kita membuat material-material apa saja yang diinputkan. Jadi misal di sini itu ada, saya sudah definisikan ya untuk cobalt-chromium, gigi, maksila, dan kemudian PIK, PEK, kemudian PEKK seperti itu. Nah, setelah kita menginputkan semuanya material properties dari semua material yang kita inginkan, setelah itu kita menginput geometri. Nah, geometri ini berupa apa? Berupa data yang untuk 3D model yang telah kita buat seperti itu. Nah, setelah itu mungkin di sini saya akan menjelaskan ya secara umum dari tahap-tahapan ini ya. Jadi setelah engineering data, kita tinggal drag and drop, tarik sini, hubungkan, kemudian untuk geometri kita juga hubungkan ke sini. Lalu kita bisa ke bagian model. Nah, mungkin saya akan review ya untuk bagaimana step by stepnya melakukan simulasi menggunakan ANSYS. Nah, di sini tahapan-tahapan pertama yaitu di sini ada geometri ya. Jadi di geometri nanti kalau misal input sebelum menginput sebelum melanjutkan, yaitu saat kita mau menginput geometri, jadi nanti kita harus mendefinisikan material-materialnya seperti ini. Ini saya sudah membuat semua ya. Jadi di sini di bagian material assignment itu kita memilih, kalau misal bagian gigi ya udah kita pilih nanti gigi, semisal bagian maksila kita pilih maksila seperti itu. Nah, ini kita bisa pilih di sini. Lalu untuk proses selanjutnya yaitu meshing. Nah, di sini itu yang kemarin saya jelaskan mengenai meshing. Nah, seperti ini. Yang mulanya geometrinya itu seperti ini, kita bagi-bagi menjadi seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini itu ada dua proses, yaitu sizing ya namanya. Sizing itu pengukuran. Jadi itu mendefinisikan ukuran meshnya itu berapa, seperti itu. Kalau di sini saya ada bagi dua, jadi itu untuk sizing untuk bagian si maksila bagian atas ya, rang atas, kemudian untuk yang bagian si gigi seperti itu. Nah, di sini saya definisikan untuk body sizingnya itu menggunakan 1,0 ya kali 10 pangkat minus 3. Mungkin kalau misal bingung, ini kita bisa ubah di sini untuk milimeter. Jadi ini saya menggunakan 1 mm untuk bagian gigi, kemudian untuk yang bagian atasnya itu saya definisikan 2 mm. Nah, setelah itu tinggal klik kanan, generate mesh. Lalu untuk proses selanjutnya yaitu kita definisikan si boundary condition atau kondisi-kondisi batas. Nah, di sini biasanya itu kita tinggal klik kanan dari static structural, kemudian kita insert, lalu kita pilih support. Jadi itu fix support ini berfungsi untuk ya seolah-olah dia itu ada yang menahan, harus ada yang salah satu yang didefinisikan tertahan seperti itu. Nah, di sini fix support ini saya pilih bagian permukaan atas. Lalu di bagian force, jadi sama, kita tinggal klik kanan di sini, insert, langsung bagian force. Nah, di force ini kita bisa inputkan ya. Jadi kita bisa select tekanan-tekanan yang sesuai di gigi, seperti gigitan. Misal persebarannya itu di sini ya, depan sini. Saya tinggal klik mode, kemudian box, lalu tinggal di seperti ini. Oke, nah nanti akan terpilih. Atau bisa nanti satu surface seperti itu. Kalau memang
sudah force-nya, kita inputkan sesuai force di tabel induk. Nah, force yang memang kita mau cari tahu itu 150 Newton, 200 dan 250 untuk tiap-tiap material dan juga tiap arahnya. Nah, di sini ini kita arah vertikal itu terhadap sumbu Z positif ya. Jadi kita tinggal definisikan di sini Z positif 150 Newton. Nah, kalau misal nanti, ini kan kita tadi mendefinisikannya saya ya, di sini menggunakan PEK ya. Otomatis kita cuma menvariasikan nanti dari 150, 200, dan 250. Nah, di sini itu kita bisa menggunakan yang namanya parametric analysis. Di sini kita harus hidupkan P-nya itu kita klik. Nanti awalnya kan kosongan seperti ini. Nanti kalau bisa diklik, itu akan muncul P di sini, parametric analysis. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian solution, klik kanan, insert, lalu pilih stress di bagian equivalent von Mises. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kalian tinggal solve. Tinggal diklik solve, nanti akan running, software ANSYS yang akan running dan menunggu selesai seperti itu. Nanti akan ada hasil seperti ini. Begitu. Lalu bagaimana sih kalau kita ingin melihat ya, melihat di dalam hasilnya ya seperti apa? Itu kita bisa lakukan cut plan ya namanya, cut plan. Jadi di sini section plan ini kita klik, lalu kita coba potong. Oh, semisal di sini kita klik kiri tahan, potong. Nah, dia akan nanti seperti ini ya. Misal, oh saya ingin memplot ternyata terlihat di bagian titik tertinggi. Semisal kita keluarkan maksimumnya, oh di daerah sini nih. Ya udah, kita coba cari yang daerahnya, yang memiliki hasil kira-kira itu maksimum itu seperti apa. Nah, kita bisa habis itu menggunakan probe di sini. Probe, jadi kita bisa klik dimanapun area-area yang mungkin ini menghasilkan nilai tinggi seperti itu. Nah, misalnya kita klik di sini, itu hasilnya itu sekitar 4,0789 megapascal di sini ya. Ini megapascal, unitnya MPa itu sekian seperti itu. Oke, dan mungkin itu lalu jika tadi ya balik lagi force-nya. Force-nya kan kita harus ada variasinya ya dari 150, 200 dan 250. Nah, di 100 tadi kan kita ini menggunakan nilai 150 ya. Ini kita off-kan saja, kita cancel close. Nah, ini 150. Nah, saya ingin mengubah nilai dia itu memvariasikan nilai dia itu ke 200 dan 250. Kita tinggal close saja di sini. Kita balik ke menu awal workbench di sini. Nah, di sini ada namanya parameters. Oke, parameters. Kita tunggu dulu. Ini masih loading. Oke, kita ke parameters. Nah, di sini nanti akan sebenarnya ini nanti kosongan. Jadi itu tidak ada DP1, DP2. Nanti kalian tinggal diklik di bawah. Misal saya tambahkan di sini ya 300 misal seperti itu. Nah, ini nanti akan ada tanda petir ya di sini. Nanti kalau misal ingin merunningnya, tinggal klik kanan di sini, update selected design point seperti itu. Lalu semisal ini kan yang terload itu 150. Kalau misal mau melihat hasil di 250 nanti di kontur-konturnya, kita tinggal klik ini, kemudian klik kanan dan klik kanan. Kita tinggal nanti set as current seperti itu. Ini sebenarnya tinggal dicentang sih. Nah, kita bisa set as current di sini seperti itu. Nah, nanti ini akan ada centang seperti itu. Nah, kita tinggal balik lagi ke project dan masuk ke result. Nanti, nah, upstream data needs to be read. Nah, would you like to read the upstream data? Yes. Nah, setelah itu dia akan membaca data-data yang tadi di awal yang secara parameter kita definisikan ya tadi, kita update seperti itu. Nanti prosesnya sama, tinggal di cut plane, tinggal menggunakan probes dan sebagainya. Nah, ini masih ada tanda petir kayak gini ya. Kalau misalnya ada petir, kita tinggal klik kanan, solve seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk videonya. Terima kasih.